anak bingung ngopo gitu ya. Sementara saya bingung duit tinggi gitu ya. Mohon maaf saya bilang gitu ya. Nah, jadi haji itu sampai begitu karena apa? Karena diadani, adan itu artinya ada yang mengelola. Ya, di Saudi sana ada Menteri Haji, di Indonesia ada Menteri Agama, ada Direktorat Penyelenggara Haji, Direktorat Pembinaan Haji, masyarakat membuat KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji, swasta memberikan biro perjalanan haji, itu adzan. Jadi mestinya sholat juga begitu, ya, ada yang mengorganisir, menggerakkan. Maka kalau di Jogokarian untuk sholat itu kita ajak masyarakat digembirakan datang berjamaah, ya, digembirakan. Yang pertama, kalau banyak masjid itu sering ada tulisan, ya, hati-hati dengan barang bawaan Anda, di masjid ini sering terjadi kehilangan. Terus pengurus takmir tidak bertanggung jawab. Orang tanggung jawab kok jadi pengurus. Nah, maka kalau di Jogokarian, siapa yang kehilangan sendal, sepatu, sepeda motor di masjid akan diganti baru dengan merek dan tipe yang sama. Jadi kalau sandal elek jadi anyar, motor elek ditinggal mesin hilang jadi motor anyar. Itu ada garansi. Apa? Untuk merubah cara berpikir orang masjid itu harus bertanggung jawab. Bila Anda kehilangan sendal, sepatu, sepeda motor di masjid ini akan diganti dengan ya, merek dan tipe yang sama. Pengurus masjid bertanggung jawab. Nah, maka kemudian supaya tidak terjadi tanggung jawab kita apa? Ada security. Kalau sekarang kita sudah punya 9 security sehingga 3 safe, ya. CCTV-nya 36 kamera untuk mengawasi. Nah, supaya rakyat mampir ke masjid itu ayun dia, ya, tenang. Karena itu. Dulu teman-teman juga bertanya, Pak Ustadz, nanti bayarnya security berapa dan uangnya dari mana? Tanya ke hotel sebelah, itu ada hotel apa, Lin, Horizon, ada hotel Bursa. Gajinya berapa? UMR. Kalau gaji security masjid harus UMR plus. Ya gitu. Supaya security hotel mikir kapan ya saya bisa kerja di masjid. Jangan malah orang masjid berpikir kapan ya saya pindah di hotel. Itu keliru, orang sudah di masjid itu benar itu. Kok malah harus pindah nih? Allah itu maha murah. Nah terus gimana? Sediakan saja kontrak infak parkir. Infak, jadi tidak ada tarif parkir, enggak, seikhlasnya saja. Tetapi justru sekarang ini rata-rata infak parkir itu sebulan bisa 50 juta. Ya, jadi kalau untuk gaji 9 security turah, Pak. Nah, itu jadi nggak usah khawatir yang begitu-begitu itu. Ya, nanti saldonya disimpan salah satunya untuk resiko kalau sendal hilang. Ya, dijoli, Pak sendal saya apa? Camel, harganya berapa? 1.600.000 ganti. Ya. Kalau ngaku gimana? Itu bisa dilihat di CCTV. Tadi ditaruh di mana, jam berapa, kan bisa dilihat rekaman CCTV-nya. Ya. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku hilang itu kan. Bisa dicek oleh security melalui rekaman CCTV. Ya. Jadi kita melayani orang singgah ke masjid itu senang. Kamar mandinya bersih, banyak, ya, termasuk ada sabun cair di situ. Jadi ya, kalau orang memang misalnya buang hajat ya tidak risih karena ada sabunnya. Ya. Gitu. Ya. Dulu ketika kita belum cukup uang, saya mulai. Setiap kamar mandi ada penanggung jawabnya. Jadi sekarang masih ditulis itu. Misalnya kamar mandi nomor 1 Muhammad Jazil, itu tugas saya bersihkan di situ. Ya, kamar mandi kedua siapa gitu.
Ya, jadi meskipun warga miskin tetap bisa ikut mengurus masjid, bertanggung jawab atas salah satu kamar mandi. Kadang-kadang kita biar kamar mandimu sabunin teh, susah tak pasangi TV di sana. Nah, artinya ini melibatkan masyarakat untuk ikut merawat dan memelihara masjid, tidak harus uang, bisa dengan tenaga. Kemudian yang kedua, ya, dibuat orang ke masjid itu senang. Jadi sering kita berikan door prize, voucher. Nah, ini selama PPKM ini, ya, kami memberikan voucher belanja. Ya, kalau subuh itu 10.000, kalau zuhur, asar, maghrib, isya itu 5.000. Masjid mengeluarkan per hari 13 juta. Nah, ya, jamaah itu keluar dari masjid, ada 60 pedagang warga kita yang kemarin terdampak PPKM sampai harus, ya, mereka mantap makan tabungan. Tapi juga ada yang matang makan dengan modalnya habis, dia bisa buka warung. Masyarakat beli dengan voucher. Jadi kalau sholat 5 waktu di Masjid Jogokarian sehari satu orang bisa dapat 30.000 untuk belanja, gitu ya. Nah, itu menghidupkan warung-warung yang ada di kampung. Beli beras, apa dengan voucher yang kita siapkan. Ternyata banyak orang juga yang, Pak, saya bantu untuk 10.000 ya voucher kali sekian voucher. Ya, alhamdulillah. Sekarang karena sudah mulai tumbuh ekonomi, sekarang kita kurangi hanya setiap Sabtu. Jadi di masa pandemi itu masjid tetap ramai karena apa? Ada voucher, ya, digembirakan. Ya. Jadi istilahnya masjid itu 3M, menyenangkan, sama supaya senang ya. Yang kedua, mencerahkan, masjid diberikan ceramah-ceramah. Yang ketiga, mengenyangkan, karena ada makanan, gitu ya. Jadi kalau pengajian itu flyernya atau spanduknya itu bukan gambar ustadznya, kajian tafsir hadis oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud, menu tongseng ayam. Nah, yang difoto menunya itu. Dan anak muda itu seneng canong itu yang segor atau yang suara. Nek suara terus, masjid ini cangkeman roh. Subuh kita siapkan, ya, kalau hari Ahad itu sarapan pagi, Sabtu juga, ya. Kemudian Jumat, habis Jumatan makan siang kami sediakan. Ya, kalau dulu pakai piring, sekarang pakai box karena di masa pandemi. Kalau puasa, buka puasa itu kami satu hari 3.500 piring satu hari. Biasanya anggaran takjil, anggaran buka puasa itu sampai 1,6 M, tapi uang masuk pasti di atas 2 M. Jadi sisanya kemana kita bagi ke masjid-masjid lain supaya juga bisa menyelenggarakan. Tidak boleh disimpan oleh masjid kita amanatnya untuk buka puasa tahun ini, tidak boleh untuk tahun depan juga sudah disiapkan, ya. Maka harus dihabiskan. Itu amanat. Jangan khawatir. Oleh karena itu tidak boleh bendahara dan pengurus masjid itu dipilih dari kalangan orang-orang kikir. Tidak boleh orang kikir ngurusi masjid, tidak boleh. Rasulullah itu dermawan sekali, sahabat-sahabatnya dermawan, ya. Itu nggak ada orang Islam kikir, itu nggak ada. Sampai mau makan di masjid aja dilarang, jangan Pak, nanti karpetnya kotor. Itu cara berpikir orang miskin, nggak boleh di masjid. Apa? Pak, nanti karpetnya kotor. Alhamdulillah, segera beli karpet baru yang lebih bagus. Sekarang berpikir begitu. Nanti yang lama ini kasihkan masjid lain. Jangan, wah iman-iman mungkin karpetnya itu digoda, melepet. Uang miskin cara berpikirnya itu tidak boleh ngurusi masjid. Karpetnya kalau
baru, yang lebih bagus. Yang ini sumbangkan ke masjid lain. Nah, cara berpikirnya harus begitu. Ya. Ini ngurusin masjid itu tidak seperti ngurusi toko hitung-hitungan. Ya. Maka masjidnya insya Allah akan jadi masjid yang makmur. Jadi itu yang kedua ya. Jadi menyenangkan, mencerahkan dan mengenyangkan NKN. Pokoknya orang ini mesti warak. Nah, bahasa perut itu lebih baik daripada bahasa mulut. Ya buktinya itu tadi. Kalau pengajian ada menunya itu anak-anak muda banyak yang datang. Pengajian gak usah apik ini air mineral kembung tok Pak. Ya itu yang dilakukan oleh Rasulullah itu membuat gembira, membuat senang jamaah. Ada yang protes juga, Pak Ustaz nanti niatnya orang karena itu, insya Allah tidak, ya. Itu. Nah, kalau cuma terpaksa karena voucher karena ini nggak apa-apa. Masuk surga dengan terpaksa itu masih lebih enak daripada masuk neraka dengan ikhlas. Terpaksa masuk surga itu masih lebih enak daripada dengan ikhlas masuk neraka. Jadi pelayanan terus kita upayakan ditingkatkan. Nanti insya Allah ya meningkat. Maka ketika uang banyak masjid itu diinvestasikan. Kami mendirikan BUMN, Badan Usaha Milik Masjid. Kalau pemerintah punya BUMN, masjid punya BUMN. Jadi kita bangun hotel dan juga punya homestay ya. Nah, nanti hasil dari hotel itu digunakan untuk operasional masjid, menggaji imam, menggaji karyawan, menggaji marbot, menggaji cleaning service ya. Dengan baik, infaknya 100% dikembalikan kepada masyarakat. Apa yang diperlukan masyarakat kita siapkan di masjid. Ya. Itu dulu Joko Karang itu uang nggak ada juga, tapi setelah pelayanan kita lakukan justru terus meningkat. Ya tahun 99 itu infak setahun cuma 8.640. 2021 di masa pandemi ini satu tahun malah mencapai 12 miliar. Dulu zakat malnya saja cuma 5 juta, sekarang zakat malnya sudah hampir 3M ya. Nah itu kalau masjid itu diperhatikan jangan bangunannya, yang diperhatikan itu jamaahnya ya. Jadi yang pertama gerakan sholat berjamaah, buat orang gembira ke masjid. Yang kedua wa'atu zakat. Bagaimana masjid kalau punya infak ya, gunakan untuk memberdayakan ekonomi jamaah supaya jamaah yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Jadi tahun 2000 itu kami hanya bisa menghimpun 5 juta satu tahun zakat mal, muzakinya hanya 19 orang. Sekarang dengan pemberdayaan ekonomi kita punya 569 muzaki. Sekarang zakat malnya mencapai ya 2,9 miliar. Dulu kurban cuma sapi 7, sekarang sapi 51, itu pun sapi yang besar-besar ya. Di sana ada 3 sapi reguler itu yang berat hidupnya kira-kira 450 kilo, yang kedua sapi super itu yang beratnya 700 kilo, dan super duper yang beratnya di atas 1 ton gitu ya. Jadi itu sekarang yang super duper itu yang sapi-sapi sekelas sapi kurbannya presiden itu ada 3, yang super itu ada 7 gitu ya. Yang reguler pun masih di atas rata-rata di masjid-masjid lain ya. Karena apa?
Karena masyarakat kita yang semula tidak punya pekerjaan, kita berikan modal untuk usaha, dan hanya satu qardul hasan. Ya, kalau bisa mengembalikan syukur, tidak ya nggak apa-apa, dan masjid tidak akan menagih. Ya, boleh ditagih malah rata komen. Karena itu sumbernya adalah dari infak, sedekah. Memang untuk mereka yang Pak, itu pun ping telu ora apa-apa. Ajarnya buat gawe ping pitu, nek ping pitu gagal, wis kowe ora sah usaha kowe dadi karyawan bae. Artinya memang tidak punya bakat. Dasarnya adalah sa'i, dalam haji itu ada sa'i namanya usaha ya. Seperti Siti Hajar ketika usaha cari air itu 7 kali lari ke Safa Marwah. Jadi kalau Anda itu mencoba bisnis belum 7 kali, kalau gagal jangan takut. Pasti kalau diteruskan yang ketujuh itu berhasil. Maka prinsip kami bagi jamaah yang punya merintis usaha, bantu terus meskipun gagal. Gagal maning orang apa-apa, ping pitu ora apa-apa, bantu. Nah, gitu. Karena kita merujuk apa yang ada dalam Quran. Nah, ternyata hasilnya apa? Ketika mereka berhasil jadi pengusaha, ya infaknya ke masjid, zakatnya ke masjid, kurbannya ke masjid. Kalau masjid punya keperluan, ya mereka loyal kepada masjid. Ini sudah kami rasakan. Ya, kalau dulunya 5 juta misalnya, sekarang mustahil itu sudah pada menjadi muzaki. Ya. Jadi kalau masjid kok uangnya disimpan hanya untuk nanti perbaikan, malah bangun menara yang megah, itu namanya bukan masjid, itu candi. Ya, dulu kan Mangsa Sailendra itu 92 tahun dia Sailendra itu menjadi raja, membangun tempat ibadah megah namanya Candi Borobudur. Apa yang terjadi? Ketika Islam masuk, ditinggal karena rakyatnya susah, mencari urunan, membangun candi, miskin. Islam datang mensejahterakan, ditinggal. Sekarang cari di sekitar Borobudur orang Buddha susah sekali, makanya yang datang ke situ dari Korea, dari Thailand, ya, dari Myanmar gitu, ya. Begitu juga Wangsa Sanjaya membangun candi Prambanan, ya. Sekarang cari orang Hindu lah sekitar candi Prambanan sulit. Namanya sudah muslim. Wah, besok kalau masjid itu dibangun megah-megah, rakyatnya dibiarkan miskin, besok orang datang, ini dulu, jangan dulu. Ini masjid Kyai Haji Ahmad Badawi dulu ketika masih ada orang Islam di Kampung Sewu. Besok itu tempat wisata. Itu otak pengurus masjid itu keliru. Pikirkan jamaah, jangan pikir bangunan. Bangunan itu gampang. Masjid kok buntir ditumpuk-tumpuk, mengganti keramik, mengganti ini. Tidak apa, masjid itu sederhana tapi rakyatnya makmur, daripada masjidnya bagus, anak jamaah membayar sekolah wiraiso. Ya. Jadi itu ajaran Allah di dalam At-Taubah 18. Jadi yang kedua, wa'atuz zakat, itu maksudnya orang bayar zakat. Pengurus masjid membentuk orang-orang yang bisa membayar zakat. Infaknya masjid untuk bantuan modal usaha supaya jamaahnya bisa bayar zakat. Jangan disimpan di bank. Coba dibangun, wah ini orang zaman Hindu, zaman Sanjaya, zaman Sailendra kok isi urip. Otaknya itu otak abad ke-8. Bukan otak orang Islam. Membangun bangunannya itu jahiliyah. Bangunlah kesejahteraan rakyatnya, Islam akan bertahan. Tapi nek kowe membangun masjid apik-apik, rakyatmu miskin, ya ora do ning masjid. Hayya Allah sholawat, sowan sitane apik banget sing salat ning 10, 20, subuh malah pemain tunggal sing ngadar, ya sing imam, ya sing makmum. Pemain tunggal. Itu bukti dia tidak ngerti tentang masjid, pikirannya candi.
Dudu ustaz kuwi jenenge pedandel. Masjid harus mensejahterakan rakyat, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak malah sebentar-sebentar, bapak-bapak, ibu-ibu, kita besok mau membangun ini, mohon ini biayanya sekian. Di Jawa Barat tidak pernah ada pengumuman seperti itu. Kalau kita bangun ya orang loyal memberi sendiri, tidak pernah kita minta, karena mereka sudah merasakan kemanfaatannya masjid. Nanti kalau sebentar-sebentar urunan doa gani masjid, mana aktif malah dijalui terus itu. Iya benar Pak. Maka masjid itu memberi kita berpikir. Maka kita berusaha masjid itu punya badan usaha, sehingga tidak untuk perawatan, untuk gaji karyawan itu jangan mengandalkan infak. Ini apalagi ini di pinggir jalan, jangan dihabiskan bangunan hanya untuk tempat sholat. Nanti kalau meludak sholat di sana jalan, bangun di situ warung, apa yang bisa supaya masjid ini punya penghasilan di luar infak. Jadi jangan mikir masjid sama dengan sumbangan. Kalau orang mau nyumbang kita terima, tapi jangan sekali-kali kegiatan masjid kok mengumpulkan dana, gitu. Jangan kayak lagu nasib, ya dana. Yang terakhir, yang ketiga, program masjid itu walam yakhsha illallah, membuat orang tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Dimulai dari apa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min. Ada masjid tidak takut lapar, karena masjid pasti akan menyediakan kebutuhan orang miskin, kebutuhan dasar makan. Ada masjid tidak takut anaknya tidak bisa sekolah karena biaya. Kalau tidak bisa bayar SPP, bawa tagihannya ke masjid, akan dibayar oleh masjid. Ya. Tidak hanya itu, mahasiswa KKN aja kami beri uang saku, meskipun 2 bulan yang 1,5 juta. Ya. Gitu. Pokoknya masjid itu mensejahterakan. Ya. Kemudian alhamdulillah tahun 2020 kami sudah memperbaiki 130 rumah warga yang tidak layak. Saya kalau kamar mandinya belum bersih, belum bagus, kita bangunkan, ya. Karena apa? Karena kamar mandi itu tempat yang untuk bersuci. Nah, kalau tempatnya nggak suci, gimana nanti ibadahnya? Nah, oleh karena itu rumah-rumah yang kamar mandinya belum layak dibangun oleh masjid. Ya. Tempat tidurnya yang sehat, kamar tidurnya kita perbaiki. Kita sudah memperbaiki 130 rumah warga.